Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi luar biasa. Nah, ya sebelum kita mulai, silakan dibantu berdoa dulu satu-satu. Yuk, berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, Bu Guru. Oke, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sebelum Bu Guru mulai, Bu Guru absen dulu ya. Untuk pagi hari ini. Bu Guru absen dulu. Alma, Dir. Aryo, Dir. Berlian, Dir. Erlangga Trian, Fatihah, Fatimah, Dian, Intan, Kanaya Maria, Karina, Tinggal, Petrus Digo, Haryatur, Saskia, Tias, Balista, Zidan. Hampir semua ya hari ini ya. Kok kayak tidak begitu semangat, coba kita sebelum mulai pelajaran kita tepuk fokus dulu. Yuk, kita tepuk fokus dulu. Yuk, satu-satu memimpin tepuk fokus. Yuk. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Ya, terima kasih. Sudah semangat ya? Sudah semangat? Semangat. Sudah semangat. Coba supaya lebih semangat lagi, supaya lebih bahagia lagi, supaya lebih nasionalis lagi. Coba sekarang kalian berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sama berdiri, kita menyanyikan bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah
Kalau cicak menggunakan kaki. Selain cicak apa? Hewan yang di sekitar kalian? Apa? Hewan-hewan di sekitar kalian selain cicak? Ayam. Ayam bergerak tidak ayam? Menggunakan apa? Selain itu apa? Ayo. Kucing bergerak menggunakan bergerak lagi. Kucing berjalan, berlari. Nah, itu nanti sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini nanti kita masuk pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, organ gerak hewan dan manusia. Pada subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Nanti sesuai dengan tema kita. Adapun tujuannya, tujuan kita belajar pada pagi hari ini melalui pengamatan video, pengamatan gambar, pengamatan teks, terus berdiskusi dengan kelompok kalian, terus nanti penugasan melalui pengamatan, diskusi dan penugasan kalian nanti diharapkan bisa untuk menyebutkan organ gerak hewan dan isi pokok paragraf. Nanti pada pembelajaran pagi hari ini nanti kalian diharapkan bisa menentukan organ gerak hewan dan isi pokok paragraf. Itu tujuan kita pada pagi hari ini seperti itu. Bu Guru punya teks bacaan. Kira-kira siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Kita ayo dibacakan. Organ gerak hewan. Organ gerak adalah alat-alat gerak pada makhluk hidup yang berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak yang terus berjalan akhirnya tersusun menjadi suatu sistem gerak. Betul. Nah, seperti yang Bu Guru jelaskan tadi, pada cicak tadi organ gerak bisa untuk berlari, berjalan, melompat, berenang, dan sebagainya. Coba untuk berjalan tadi ayam. Berenang apa kira-kira berenang? Terus melompat apa kira-kira melompat? Kelinci. Seperti itu ya. Lanjut. Coba dibaca. Saya, Bu. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Keduanya memiliki dua jenis alat gerak, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Ya, alat gerak itu ada dua, ada kesamaan antara hewan dan manusia. Ada alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Apakah alat gerak pasif dan alat gerak aktif? Nanti Bu Guru jelaskan di materi selanjutnya ya. Coba sekarang kalian simak video ini dulu. Kalian simak baik-baik.
ada hewan. Di video tadi ada hewan. Hewan apa di situ? Kelinci. Bergerak orang kelinci ini. Bergerak. Dia mempunyai alat gerak. Ya toh, alat geraknya apa? Alat gerak kelinci. Kaki. Bergeraknya dengan cara apa? Melompat. Ya, semua menyimak video ya. Jadi kelinci itu bergeraknya dengan cara melompat. Sekarang coba kalian amati teks bacaan mengenai kelinci. Kalian amati terus salah satu membaca. Saya Bu. Yo, yang keras kalian. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewati begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan. Mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Nah, dari teks tersebut, Edowi diajak teman-temannya untuk apa? Diajak teman-temannya untuk bermain atau membeli buku. Tapi Edo memilih kemana, Nisa? Memilih kemana? Edo memilih kemana? Ke kandang kelinci untuk melihat kelinci tadi ya. Untuk melihat kelinci tadi. Terus lanjut, siapa? Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Ya, setelah dia membantu ibu, kadang dia pengen melihat kelinci. Setelah dia membantu ibunya, Edo langsung berkunjung ke rumah siapa? Ke rumah Pak Rudi. Ke rumah Pak Rudi untuk melihat kelincinya Pak Rudi yang ada di pekarangan belakang rumah. Yuk lanjut. Siapa lagi? Dan Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah, dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka agar pemandangan sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasan masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat kandang kelinci. Itu sangat senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling bekerja-kerjaan. sudah? Nah, Edo itu datang ke tempatnya Pak Rudi. Pak Rudi sedang bersantai di serambinya. Kemudian Edo menjawab pada Pak Rudi atau berkata pada Pak Rudi, Pak, saya ingin melihat kelincinya Pak Rudi. Kemudian dia bersama Pak Rudi ke pekarangan belakang rumah. Nah, di situ ada tanya jawab antara Edo dan Pak Rudi. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu, bulunya tebal dan gerak-geraknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Nah, Pak Rudi menjawab, benar. Kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Nah, pada dasarnya organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Jadi manusia kalau hewan itu sama, ada kesamaan. Nek orang organ gerak kita tidak bisa melakukan gerakan apapun. Contoh, misalkan organ gerak manusia apa? Organ geraknya apa? Kaki. Nah, kaki bisakah dia bergerak? Tidak. Sangat kesulitan, ya dah, sama seperti kelinci tadi. Sampai di sini paham organ gerak? Nah, Bu Guru kembali pada organ gerak yang tadi dibacakan oleh Ceta. Ada organ gerak aktif, ada organ gerak pasif. Siapa yang bisa membedakan antara gerak organ aktif, organ gerak aktif dan organ gerak pasif? Coba dibaca. Siapa yang sekarang di kelas? Ayo, coba dibaca, Bu. Organ gerak aktif.
aktif, yang dari aktif itu. Alat gerak hewan ada dua macam. Aktif otot disebut alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Sampai di sini dulu. Alat gerak aktif berarti apa, Cak? Apa? Alat gerak aktif? Otot. Bisa menggerakkan tulang. Jadi kalau tulangnya orang ototnya lemas ya, pasti tidak bisa bergerak. Selain alat gerak aktif ada alat gerak pasif. Apa, Bu? Dibaca pasif. Pasif. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Tulang digerakkan oleh otot. Ya, jadi kesimpulannya otot gerak aktif kui. Apa mau? Alat gerak aktif mau apa? Alat gerak pasif tapi ada tapinya. Dua alat gerak itu ada hubungannya. Jadi tidak bisa salah satu mendominasi. Jadi otot kui ya bekerja sama dengan tulang begitu. Tulang juga bekerja sama dengan otot. Jadi saling melengkapi. Mula otot karo tulang kui bisa disebut sebagai alat gerak manusia pada sistem gerak. Paham ya? Bisa bedanya antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif? Bisa. Sekarang coba dulu bagi LKPD dulu. Kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Sama kelompok ya. Coba diskusikan bersama kelompoknya. Coba di situ di LKPD kalian ada hewan, ayam dan ikan. Coba kalian deskripsikan alat geraknya dan cara bergeraknya. Ayo berdiskusi dengan kelompoknya.
berjalan, melompat, memegang, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Jadi ini nanti kita masuk pada teks bacaan, tapi masih seputar dengan organ gerak hewan. Tapi nanti kita masuk ke isi pokok paragraf. Ya, ada lanjutannya? Yuk dibaca. Lain. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Iya, seperti penjelasan Bu Guru tadi. Coba kelompok cetak. Kira-kira inti isi pokok paragrafnya apa? Inti dari paragraf ini apa kira-kira? Apa? Kira-kira apa ini? Inti dari paragraf ini? Apa Berlian? Ayo, siapa yang tahu? Lanjut. Inti dari paragraf ini apa? Apa ini menjelaskan tentang apa? Isi pokoknya menjelaskan tentang apa paragraf ini? Kira-kira apa? Alat gerak. Alat gerak? Hewan. Alat gerak hewan ya. Isi pokok dari paragraf ini menjelaskan tentang alat gerak hewan. Yang lain? Ada jawaban lain? Coba kelompok Zidan. Apa? Menjelaskan tentang apa di situ? Alat Gerak aktif. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompoknya Zidan. Ada alat gerak aktif dan ada alat gerak pasif. Coba sekarang dibaca lagi. Yang belum membaca. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mengaruhi tulang, maka tulang pada manusia hewan akan diam dan tidak dapat membantu alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam proses gerak manusia dan hewan. Ya, betul. Itu masih seputar otot gerak aktif dan otot gerak pasif ya. Nah, di situ juga ada inti dari paragraf ide pokok paragraf. Sedangkan ide pokok, apa tahu Bu Guru mau berbeda ide pokok itu apa? Ide pokok itu kalimat yang mendasari pada suatu paragraf itu. Paragraf itu kumpulan kalimat yang tadi kalian baca itu ada ide pokoknya. Kira-kira ini tak apa? Seperti itu loh. Jadi saya mau menceritakan tentang organ gerak hewan, menceritakan tentang otot gerak aktif dan otot gerak pasif. Ada beberapa paragraf tadi yang siap coba teman-teman kalian baca. Ada? Ada. Kira-kira kalian bisa tidak menentukan ide pokok dari paragraf-paragraf tadi? Bisa kurang? Bisa tidak? Ada. Coba kalian lihat di LKPD yang kedua. Di situ ada menentukan ide pokok dari yang tadi kalian baca. Coba diskusikan dengan kelompok kalian. Dijawab. Ayo, ide pokok paragraf pertama dan kedua sampai seterusnya. Coba kalian kerjakan, nanti salah satu kelompok ada yang presentasi ke depan ide pokoknya. Di situ juga sudah ada bacaannya. Kalian analisis, kalian cari ide pokoknya kira-kira apa. Terus ditulis pada LKPD.
pokok paragraf yang pertama. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua, aktif dan pasif. Alat gerak aktif yaitu otot dan alat gerak pasif yaitu tulang. Jadi begini anak-anak, ide pokoknya adalah alat gerak hewan dan manusia. Terus kalimat pengembangnya itu tadi alat gerak aktif otot, penjelasannya alat gerak pasif itu tulang. Itu ya bisa membedakan antara ide pokok dan kalimat pengembang ya. Bisa. Betul atau tidak kelompoknya? Belian? Betul tidak? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Berarti betul ya? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok belian yang berani maju ke depan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kalian sudah bisa membedakan alat gerak hewan, organ gerak hewan aktif dan pasif. Dari itu kalian juga bisa menentukan apa tadi yang terakhir ini? Menentukan ide paragraf. Ada pertanyaan sampai di sini? Siapa yang mau bertanya? Bu Guru persilahkan dulu. Sudah ada? Wis mudeng kabeh? Sudah paham? Kalau sudah paham, Bu Guru punya soal evaluasi. Kalian kerjakan di kertas, terus kalian kerjakan, nanti dikumpulkan, nanti Bu Guru nilai. Ya. Kerjakan di untuk ini, kalau ini tugas mandiri ya, kerjakan sendiri-sendiri ya. Oke. Kerjakan, terus nanti dikumpulkan. Tidak boleh bekerja sama, mengukur kemampuan masing-masing. Nah, kerjakan jawabannya saja. Soalnya tidak usah, karena itu sudah ada soalnya ya. Kerjakan jawabannya saja, terus nanti dikumpulkan. Banyak 10 nomor. Jangan lupa beri nama dan nomor absen kalian. Oke. Tentunya kalau kalian sudah paham, tentunya sangat mudah sekali mengerjakan soal evaluasi karena ini berhubungan dengan materi yang tadi kita pelajari. Apakah ada soal yang sulit belum dimengerti bisa bertanya ya. Ada soal yang sulit? Tidak. Sudah sesuai tema, sudah sesuai dengan materi. Selesai loh. Nah, teliti lagi yang sudah selesai sampai menunggu temannya. Kalau sudah
semua ini sementara ada satu dua anak yang kurang bagus tapi tidak apa-apa, nanti belajar lagi di rumah ya. Ada yang 100, ada yang 90, ada yang 80, ada satu anak yang 70, tidak apa-apa. Nah, sudah guru koreksi nilainya sebagian bagus, sebagian besar sudah bagus. Ada satu atau dua anak yang nilainya kurang bagus, tapi tidak apa-apa, nanti bisa bertanya atau mengulang kembali pelajaran di rumah ya. Oke, tapi kebanyakan sudah dapat 100. Tepuk tangan untuk kalian semua. Supaya kalian fresh lagi, coba dulu punya lagu, kalian berdiri kita praktekkan bersama-sama. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, yang berakhlak mulia, berdiri dengan doa, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, yang berakhlak mulia, berdiri dengan doa, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, yang berakhlak mulia, berdiri dengan doa, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, yang berakhlak mulia, berdiri dengan doa, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar Itu tadi tentang lagu pelajar Pancasila. Jadi kalian sebagai pelajar Pancasila harus bisa apa tadi? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nanti kalian dituntut seperti itu. Ya, jadi orang berujung-ujung tekan yang sekolahan yang keruk ketemu kancane gojek, tapi tidak. Tapi kalian belajar di sekolah itu harus bisa menjadi pelajar Pancasila. Paham ya? Sampai di sini ya. Nah, jadi pelajaran pagi hari ini saya rasa sudah cukup. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, coba Bu Guru nanti punya PR hari ini. PR-nya adalah coba nanti kalian tulis lagi di rumah hewan di sekitar kalian, 5 hewan di sekitar kalian bersama alat geraknya. Menulis 5 hewan, mengamati hewan di sekitar kalian, tulis 5 hewannya, nama hewannya, terus beserta alat geraknya. Ya, jangan ya. Besok dibawa, dikumpulkan. Sekarang boleh berkemas-kemas. Sekarang boleh berkemas-kemas.
membantu orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian wajib sarapan sebelum berangkat sekolah. Karena apa? Energi kita, alat gerak kita itu membutuhkan asupan makanan. Ya, berarti asupan makanan itu dari sarapan. Ada yang tidak sarapan kalau pagi hari? Sarapan semua apa ada yang tidak? Sarapan semua. Sama ya, terima kasih. Pelajaran saya akhiri. Silahkan dipimpin berdoa dulu. Bentar. Ayo. Alhamdulillah sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa